Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah sudah ada 5 orang, berarti jumlah peserta sudah cukup. Apakah ibu bapak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran sesi ini? Siap. Alhamdulillah siap. Oke, makasih banyak. Jangan lupa diisi absen yang sudah dibagikan. Ibu bapak sekalian, perkenalkan saya Muhalis Bebang, guru SMP Negeri 36 Makassar, guru biasa, saat ini terdaftar sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Makassar. Oke, yang materi kita pada kesempatan hari ini adalah penegakan disiplin sekolah dalam kerangka pendidikan yang memerdekakan. Hal ini penting dalam konsep merdeka belajar dan pendidikan yang memerdekakan. Inilah hal yang utama yang menjadi kendala di sekolah, bagaimana menciptakan suasana sekolah yang lebih bersahabat dan berpusat pada siswa, sekolah yang menyenangkan, aman dan menyenangkan bukan hanya bagi guru, tapi juga bagi siswanya. Ibu bapak sekalian, silakan lihat tayangan ini. Ini adalah salah satu contoh bentuk-bentuk kekerasan yang ada di lingkungan sekolah. Lalu yang ini adalah dampak kekerasan yang ditimbulkan kepada siswa, bisa itu trauma atau murung dan semacamnya. Lalu ini bentuk pendekatan dialogis dan humanis yang jauh dari potensi konflik antara guru dan siswa. Ya, sekarang saya ingin mengajak ibu bapak sekalian untuk terlibat bersama memikirkan bagaimana bentuk pendekatan kira-kira yang kita pakai dalam penegakan disiplin di sekolah yang tidak bertentangan dengan merdeka belajar seperti yang di program guru penggerak yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya persilakan kepada Ibu Bapak untuk berpartisipasi dalam sharing ini terkait dengan masalah penegakan disiplin di sekolah. Silakan, Ibu Bapak. Ya, saya Pak. Boleh? Ibu Erlita, silakan waktu dan tempat, singkat, padat, dan jelas. Silakan. Oke, baik Pak. Nah, pada gambar yang Bapak tampilkan itu lebih banyak bentuk-bentuk kekerasan fisik Pak ya. Nah, sedangkan sekarang itu lebih tren itu kekerasan non fisik seperti pembulian. Nah, pembulian menjadi tren di beberapa sekolah sehingga memang menjadi trauma sendiri bagi anak-anak yang dibully. Nah, mungkin kita bisa diskusi seperti apa penanganan untuk kekerasan pembulian ini, Pak. Seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Ista. Bukan hanya kekerasan fisik, tapi ada kekerasan verbal. Ada ada pelabelan pada siswa-siswa kita. Nah, ini yang dipertanyakan oleh Ibu Ista. Bagaimana kira-kira kekerasan verbal itu dan bagaimana cara kita mengatasi? Barangkali ada yang lain? Silakan Pak Ismail. Ya, terima kasih. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita sebagai pendidik tidak boleh terlambat atau tidak boleh tidak terupdate terhadap jenis-jenis bentuk-bentuk kekerasan di dalam penegakan disiplin, yaitu yang dikatakan tadi Ibu Ista, selain bentuk kekerasan verbal, ada juga kekerasan lain sebenarnya yang tidak verbal tetapi sangat menentukan dan itu sangat mengganggu. Oleh karenanya kita dari pihak sekolah harus pandai-pandai untuk memilah dan menetapkan aturan
yang bisa mengatasi kekerasan dalam penegakan disiplin, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Ya, terima kasih. Singkat, padat, dan jelas oleh Pak Ismail tentang bentuk-bentuknya. Barangkali Pak Yusra ingin menambahkan atau bagaimana? Ya, kalau saat ini kan yang paling susah dihindari itu adalah kekerasan verbal. Dan kekerasan verbal ini tidak hanya dilakukan oleh siswa, tetapi juga oleh guru. Jadi memang seharusnya ada tindakan-tindakan pencegahan yang harus bisa dilakukan. Karena kekerasan verbal ini itu dampaknya sebetulnya luas sekali. Bisa menyebabkan siswa rendah diri, bisa menyebabkan siswa melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan sebetulnya. Dia bisa menjadi kekerasan fisik jika itu tidak diatasi. Saran saya sebetulnya harus ada pembuatan kode etik yang harus diikuti oleh tidak hanya oleh siswa tetapi juga oleh guru. Karena ini sangat berbahaya sekali, khususnya anak-anak kita yang zaman sekarang sudah terkontaminasi juga dengan teknologi internet. Kira begitu, Pak. Ya, masukan yang bagus semua. Tapi bagaimana sekiranya ibu bapak begini kondisinya? Kenapa ibu bapak menghukum itu anak, mencubit itu anak, menarik rambutnya, menjewer kupingnya? Alasannya kan, oh itu kan masih batas-batas pembinaan. Bagaimana dengan yang hal ini ibu bapak? Ya, saya Pak Mualis. Ya, silakan Bu Neni. Ya, terima kasih. Yang jelas apapun alasannya, kalau penegakan disiplin itu harus menggunakan kekerasan fisik, itu saya pikir itu mari kita sebagai pendidik menghindari ini mungkin ya, karena banyak sekali dampak yang ditimbulkan ketika kita menggunakan kekerasan secara fisik hanya karena mau menegakkan disiplin. Ya, ini bisa saja menimbulkan rasa dendam terhadap anak, menyisakan perasaan dendam dalam hati mereka. Kemudian kalau secara verbal itu dengan kata-kata kasar itu kan bisa kita lakukan dengan dialogis atau pendekatan secara humanis. Jadi intinya apapun bentuknya jangan kita melakukan kekerasan secara fisik atau non verbal. Terima kasih. Oke, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Bapak. Baik, dari semua apa yang kita bicarakan tadi, mungkin tugas saya merangkumnya bahwa pada dasarnya penegakan disiplin di sekolah itu suatu keharusan. Tidak ada alasan untuk tidak menangani anak yang melanggar. Tidak ada pembiaran terhadap pelanggaran. Nah, sekarang seperti yang Ibu Bapak sampaikan tadi, hendaknya Ibu Bapak guru harus membedakan yang mana itu pembinaan, yang mana hukuman. Dibina dulu baru dihukum. Jangan langsung dihukum sebelum diadakan pembinaan. Jadi cubitan itu, jeweran itu tidak masuk dalam kategori pembinaan, tapi masuk dalam kategori hukuman. Hendaknya juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Neni Iriani bahwa selayaknya guru mengedepankan pendekatan yang lebih dialogis, ajak mereka berbicara, dekati hatinya, sentuh hatinya, sehingga hukuman yang kita berikan kepada siswa kita tidak semata-mata membuatnya jerah, tapi mereka menyadari kesalahan yang telah dibuatnya. Saya kira ini. Oke, Ibu Bapak sekalian, apakah saya tanyakan kepada Ibu Bapak sekalian, apakah tujuan pembelajaran kita hari ini yakni memahami pendekatan penegakan disiplin yang dalam kerangka pendidikan yang memerdekakan sudah tercapai? Insya Allah, amin. Oke, Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Saya selaku fasilitator mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya semua.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini kita bisa praktikkan di sekolah masing-masing untuk menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak pendidik, tidak sesuai dengan konsep merdeka belajar dan pendidikan yang memerdekakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu Pak, screen. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.